Ya, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat gradien. Ya. Nah, seperti sudah kita ketahui pada pembelajaran kemarin, bentuk persamaan garis ada yang berbentuk seperti ini. Y sama dengan AX tambah B. Di mana A-nya seperti kita ketahui kemarin, A-nya adalah gradien, dan B adalah titik potong di sumbu Y. Ini ya, di sini. Nah, oke. Garis ini memiliki gradien 2. Ya, lihat positif 2, maka bentuknya seperti ini. Ya. Nah, jika kita rubah A-nya semakin besar gradiennya, ya, ke 2,5, ke 3, ke 3,5, ke 4, ke 5, ke 4,5, ke 5, dan seterusnya, ternyata garis ini semakin tegak. Ya. Jadi kalau gradiennya makin besar, garis semakin tegak. Ya. Nah, begitu semakin kecil, gradien semakin datar. Ya, semakin datar terus, kemiringannya semakin kecil, ya, 2, 1,5, 1, ya, 0,5, ya, sampai ini kalau 0 gradiennya itu garis sejajar sumbu X, ya. Jadi kalau ada sebuah garis sejajar sumbu X, maka gradiennya pasti 0, ya, ya, sama dengan 0 X. Nah, jika kita terus rubah A-nya dari 0 menjadi lebih kecil daripada 0 menjadi negatif, ternyata garis berubah kemiringannya, ya, ya, seperti ini. Ya, semakin kecil gradiennya, semakin negatif 3, negatif 3,5, negatif ini ya, semakin kecil atau negatifnya semakin besar, maka semakin tegak. Ya. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, ya, mengambil dua buah kesimpulan. Pertama, ini kalau gradiennya positif, maka garis seperti ini. Kita katakan miring ke kanan, ya. Nah, kemudian semakin besar gradien, maka semakin tegak. Nah, semakin besar gradien, semakin tegak. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menyimpulkan bahwa jika gradien 0, ya, maka garis akan sejajar sumbu Y. Maaf, akan sejajar sumbu X. Seperti ini. Ya, sejajar. Ya, akan sejajar sumbu X. Dan apabila gradiennya lebih kecil daripada 0 atau negatif, ternyata garis miringnya ke kiri, cenderung ke kiri. Dan semakin besar negatifnya atau semakin kecil bilangannya, gradiennya, itu semakin tegak. Ya, seperti kita lihat semakin tegak. Ya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan jika gradiennya negatif, maka garisnya akan miring ke kiri. Semakin kecil maka semakin tegak. Ya, itu dua buah kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Ya. Oke, yang berikutnya kita akan menyimpulkan. Nah ini ya akan menyimpulkan itu. Ya. Nah, jika garis seperti ini, ya, garis sejajar sumbu Y seperti ini, ya, ini garis yang tegak lurus. Nah, kalau tegak berarti dia tidak miring. Artinya kalau garis tegak dia tidak punya kemiringan, ya, tidak punya kemiringan dia. Dia tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Artinya dia gradiennya tidak punya gradien, ya. Jadi kita punya sifat yang ketiga. Jadi kalau suatu garis sejajar sumbu Y, maka otomatis gradiennya itu tidak ada. Dia tidak miring karena dia tegak lurus terhadap garis horizontal. Ya, jadi dia tidak miring, tidak punya kemiringan. Ya, nah itu mengenai garis yang sejajar sumbu X. Jadi kita sudah punya 3 kesimpulan. Oke. Kesimpulan yang selanjutnya, sifat yang selanjutnya di sini kita akan punya dua buah garis, ya, seperti ini. Ya, oke. Kita akan menyamakan dulu, ya, akan menyamakan dulu
angkanya ya, angka ininya ya, angka gradiennya ya. Nah, jika gradien garis yang pertama ini kita simpan di 2, kemudian garis yang kedua juga nih gradiennya kita simpan di 2. Nah, seperti ini ya. Ternyata garis sejajar. Ya, ternyata garis sejajar. Nah, itu jika seperti ini. Nah, kemudian ya, jika kita rubah yang ini juga ke negatif 2, kemudian garis yang biru juga gradiennya jadi negatif 2, ternyata garis sejajar, tetap sejajar. Ya. Jadi berapapun nilainya, kalau ada 2 garis memiliki gradien yang sama, otomatis garis tersebut pasti sejajar. Ini sifat yang keempat. Ya, sifat yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, jika ya, jika 2 garis gradiennya jika dikalikan hasilnya negatif 1. Contohnya di sini yang A-nya yang hitam ini gradien negatif 2. Supaya dikalikan jadi negatif 1, berarti gradien yang keduanya itu setengah. Ya. Nah, lihat. Ternyata kalau kita ukur ini tegak lurus. Ya, ini tegak lurus 90 derajat. Ya. Artinya apa? Artinya kalau ada 2 buah garis saling tegak lurus, maka gradiennya jika dikalikan hasilnya negatif 1. Nah, maka hasilnya jika dikalikan negatif 1. Ya. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan tentang gradien. Jadi sifat-sifat gradien itu yang pertama tadi sudah disampaikan. Satu, kalau gradiennya positif, maka garis akan miring ke kanan. Kesimpulan yang kedua, jika gradien negatif, maka garis akan miring ke kiri. Nah, kesimpulan ketiga, ya, jika gradiennya 0, maka garis akan sejajar sumbu X. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ini. Ya. Nah, sifat-sifat gradien. Ini sifat ke-1, jika gradien negatif, maka garis miring ke kiri. Seperti ini. Ya. Kedua, jika gradien positif, maka garis akan miring ke kanan. Nah, seperti ini. Ya, dia miringnya ke kanan. Ini, ya, kanan. Kemudian sifat yang ketiga, jika gradien sebuah garis 0, maka garis tersebut sejajar sumbu X. Atau jika sebuah garis sejajar sumbu X, maka gradien garis tersebut pasti 0. Ya, nah ini seperti ini kira-kira. Ini adalah garis yang sejajar sumbu X. Jadi gradiennya pasti 0. Ya, jadi kalau ada gradiennya 0 pasti sejajar sumbu X. Oke, kemudian sifat yang keempat, jika sebuah garis tidak memiliki gradien, maka garis tersebut sejajar sumbu Y. Atau jika sebuah garis sejajar sumbu Y, maka garis tersebut tidak memiliki gradien. Kenapa? Karena garis tersebut tegak, seperti tadi sudah dibahas. Nah, ini tegak. Ya. Berikutnya, sifat yang kelima, jika gradien dua buah garis sama, maka kedua garis tersebut akan sejajar. Atau dengan kata lain, jika dua garis sejajar, maka gradien kedua garis tersebut sama. Ya, ini kira-kira seperti ini contoh gambarnya. Ya. Yang ini 2x plus 2, yang merah. Yang biru Y sama 2x plus negatif 1 atau 2x min 1. Nah, ini ternyata dia sejajar. Ya, dia sejajar garis ini. Y sama 2x kurang 2 dengan Y sama 2x kurang 1. Ya, ini sejajar. Oke, sifat yang keenam yang terakhir, jika gradien dua garis dikalikan hasilnya negatif 1,
maka kedua garis tersebut saling tegak lurus. Atau jika dua garis saling tegak lurus, maka gradien kedua garis tersebut hasilnya kalinya negatif 1. Nah, ini contohnya yang tadi sudah kita contohkan. Ya, jadi kalau ada dua garis saling tegak lurus, maka gradiennya kalau dikalikan ini negatif 0,5 kali 2 itu sama dengan negatif 1 kan. Ya, nah seperti itu. Nah, itulah beberapa sifat ya yang dapat kalian cermati sehubungan dengan gradien dan posisi garisnya. Mudah-mudahan semuanya dapat memahami sehingga akan mempermudah pemahaman saat Viko nanti. Demikianlah billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.